Pemirsa Banyuwangi 1 TV, sahabat desa khususnya di Kabupaten Banyuwangi yang saya hormati, kita kembali ke Reso, Rehat Sore Gotong Royong Bangun Desa. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Emi, Pak Rudi, Mas Bukun, bahwa target akhir ini dari semuanya, dari tujuan pembangunan ini tidak akan mungkin bisa tercapai sempurna tanpa adanya kegotong royongan yang dijalani dengan menaati regulasi, di mana undang-undang desa itu sudah memberikan ruang yang berbeda dengan tata cara yang berbeda pula mestinya dari yang sebelum adanya undang-undang desa itu. Meskipun ini semuanya sebenarnya bukan hal baru, gotong royongan itu sudah ada di masyarakat dan lain-lain lah. Nah, akan tetapi apakah betul realitanya itu demikian yang terjadi? Padahal di tingkat penyelenggara pemerintahan desa saja, seperti disampaikan Pak Rudi Kades Kaliploso tadi, kebersamaan Pemdes, lembaga kemasyarakatan desa dan BPD itu di banyak desa juga belum berjalan dengan sempurna. Nah, apalagi nanti jangan-jangan di level elemen warga yang lain juga belum begitu sempurna berjalannya ini. Di sini ada Bu Vicky, selain beliau anggota DPRD, beliau juga cukup aktif menyuarakan tentang bagaimana berdesa yang baik. Tentu beliau sangat paham bagaimana teknokrasinya perencanaan pembangunan yang sebenarnya nggak jauh beda yang dilakukan di level kabupaten juga yang mestinya dilakukan di desa. Bu Vicky mungkin bisa menyampaikan, Bu Vicky sebagai anggota DPR bisa memberhentikan mestinya bagaimana permusyawaratannya, dan sebagai pegiat desa apakah elemen-elemen warga kan banyak nih, LSM, media massa, yang tidak semuanya kayak Banyuwangi 1 TV nih sering menyuarakan tentang berdesa itu yang baik dan benar. Mungkin ada yang sampaikan Bu Vicky, monggo. Ya, terima kasih Mas Rudi Latif selaku moderator dalam acara Reso Istirahat Sore di acara bertemakan gotong royong membangun desa. Yang saya hormati juga teman-teman, ada Bu Emi dari akademisi dan Mbak Hanung dari pengamat pemberdayaan di wilayah desa dan perempuan, dan Pak Kades Rudi ini dari Desa Kaliploso yang aktif, dan Mas Kukun dari pendamping desa. Kami sudah banyak mendengar apa yang disampaikan rekan-rekan semua yang menjadi narasumber di acara ini. Yang pertama, karena posisi saya ini juga di lembaga DPRD di Kabupaten Banyuwangi, selain jadi penggiat atau juga pengamat, itu juga menjadi wadah wakil daripada masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuwangi, yang termasuk mungkin aspirasi-aspirasi dari desa. Mengingat bahwa di tahun 2014 kita dengan Undang-Undang Desa nomor 6 ini, ya kalau dikata ini adalah aturan atau regulasi yang tiba-tiba muncul, dan ini sangat membuat kita tidak siap karena objek pelaksananya ini adalah desa. Ini ya memang tidak siap karena background kepala desa yang menjabat di masing-masing desa ini juga berbeda-beda. Nah, kenapa kita di dalam diskusi ini yang dikatakan tadi Bu Em itu, ternyata kita bisa digarisbawahi lah, Mas Kukun juga menggarisbawahi bahwa kita ini desa itu belum move on, kepala desa itu belum move on
dengan adanya aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yang dimana undang-undang ini muncul, pemerintah pusat itu kan berkeinginan desa agar lebih mandiri. Nah, di saat pemerintah pusat memiliki inisiatif desa ini lebih mandiri, muncullah aturan Undang-Undang Nomor 6 dengan aturan di dalamnya yang sangat harus dilaksanakan oleh masing-masing desa. Dengan munculnya aturan ini, kemudian ditetapkanlah adanya pendamping desa, yang dimana pemikiran dari teman-teman desa, pendamping desa ini menjadi dewa. Jadi kalau desa tidak tahu atas aturan atau mungkin penafsiran atas aturan-aturan desa yang nomor 6 ini implementasinya gimana, pasti menanyakannya kepada pendamping. Tapi tadi juga Mas Kukun menyampaikan bahwa sebetulnya pendamping desa ini tidak terdepan, tetapi menjadi bagian dari keterlibatan di masyarakat dan koordinasi yang ada di desa. Nah, padahal kepala desa itu menganggap pendamping itu dewa, segala sesuatunya tahu. Nah, di mana undang-undang ini implementasinya ini memang belum maksimal, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah saat ini? Ya, dengan berjalannya mulai tahun 2014 sampai 2021 ini ya terus berbenah, ada bintek, ada pelatihan dan lain sebagainya. Tapi kami juga pengen tahu dan pengen mendengarkan. Di sini juga ada Mas Rudi selaku kepala desa. Apakah Mas Rudi ini bisa memberikan satu testimoni, menceritakan kalau memang bahwa ini tidak maksimal, maksimalnya ini apa yang menjadi temuan, yang tidak maksimal itu apa temuannya, kan ini bisa diinventarisir. Nah, apa yang kami lakukan ini di jajaran lembaga DPRD, sebagaimana kita adalah wakil rakyat, ya menindaklanjuti dari sumber-sumber informasi yang ada di bawah. Karena namanya persoalan atau persoalan-persoalan yang ada di bawah ini bisa disampaikanlah kepada pemerintah daerah, di mana DPRD ini adalah di dalam Undang-Undang 23 adalah bagian dari pemerintah daerah. Misalkan kita butuh desa untuk memantapkan regulasi atau undang-undang desa ini agar kepala desa ataupun desa sak perangkatnya ini bisa maksimal. Apa yang harus diadakan atau dilaksanakan pemerintah daerah menjadi lebih aktif, ataukah pendampingan, ataukah nanti ada satu bintek ataupun yang lainnya lah. Ini kan kita lebih tahu dari apa yang dari desa itu tadi. Pak Rudi sebagai kepala desa, seperti apa melaksanakan undang-undang ini, ada kendala tidak? Kalau ini dikatakan tidak maksimal, berarti banyak kendala, banyak yang belum paham dengan aturan ini. Kita sudah melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 ini sudah 6 tahun ya? 7 tahun. Lah, sejauh mana yang tadi dikatakan Pak moderator yaitu Mas Rudi Latif menyampaikan kepada pertama kali di Bu Emi bahwa sejauh mana sejauh mana tadi maksimalnya ukurannya pemerintah desa dalam rangka melaksanakan undang-undang ini ternyata belum bisa terukur. Soalnya saya mau menyimak yang disampaikan Mas Rudi tadi, sebagaimana kepala desa mengatakan bahwa ini belum maksimal, berarti masih ada kendala di dalam penafsiran dan pelaksanaan undang-undang ini.
Ya kami sangat menyayangkan apa yang kami lakukan. Mungkin ada bintek BPD, ada bintek kepala desa. Nah ini berarti nggak ada manfaatnya gitu loh. Lah kami berharap begitu Mas Rudi. Jadi kami berharap perbincangan kita diskusi pada sore hari ini menjadi bagian aspirasi yang kami akan tampung dan akan kita tindak lanjuti, Mas. Ini gak gemen-gemen nih diskusi nih. Kami mengharapkan pada acara sore hari ini bisa ditonton oleh kepala desa gitu. Nanti kami juga akan pengen tahu sebetulnya apakah memang yang dikatakan kita ini tidak maksimal ini memang desa-desa juga merasakan seperti itu. Nah, selama ini apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah, yang termasuk pendampingan dan juga BIMTEK dan BIMTEK BPD, BIMTEK kepala desa ini sudah selama 7 tahun ini sudah tiap kali diacarakan. Nah, kami berharap kalau ngomong satu perencanaan yang tadi disampaikan oleh Mas Rudi bahwa apakah di dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 ini yang tujuannya untuk kemandirian desa, bahwa partisipasi dan gotong royong itu maksimal apa tidak? Lah kalau partisipasi kita merencanakan satu perencanaan pembangunan ataupun rembuknya itu tidak maksimal, ya enggak bisa dikatakan gotong royong. Karena gotong royong itu kan artinya bahwa yang tadi disampaikan Bumi adalah mufakat. Jadi di saat kita ingin mencapai kemufakatan harus ada gotong royong, dan gotong royong itu bentuk kegiatannya adalah partisipasi. Nah, apakah di saat musdus berapa laki-lakinya, berapa perempuannya yang diundang, berapa laki-laki yang bisa memberikan satu pendapat dan usulan untuk rembuk dusun atau rembuk desa, perempuannya diundang berapa, siapa yang berani menyampaikan. Lah, tema hari ini ya saya sepakat gotong royong membangun desa, tapi di saat gotong royong membangun desa ini itu ada rohnya yang ada di Undang-Undang Nomor 6 itu untuk mewujudkan satu kemandirian desa, apakah partisipasi masyarakat itu menjadi maksimal? Nah, ini perlu harus diperjelas karena kepala desa itu sebagai pelaku untuk melaksanakan undang-undang desa itu, Mas Rudi. Oke, rasa itu. Ya, penonton di studio maupun yang di pemirsa yang ada di luar, Bu Vicky barusan menyampaikan lebih pada ditekannya di kegotong royongan itu, di partisipasi aktif warga masyarakat yang menurut beliau ini dari pemaparan maupun dari keseharian beliau berdesa itu kurang maksimal, kurang lebih baik, kurang lebih kan seperti itu Bu Vicky ya. Menurut Pak. Ya. Pak Kepala Desa kan ya, gitu. Ya, betul. Ya. Artinya itu yang tertangkap. Kita menyimpulkan bahwa memang belum sempurna tuh kegotong royongan partisipasi ini. Loh kalau itu sudah sempurna, udah ideal, ya sudah tuntas lah pembangunan ini 7 tahun ini kan bukankah seperti itu. Tapi pemahaman di regulasi itu Bu Vicky barusan ada narasi kritis yang disampaikan bahwa pelatihan yang selama ini diberikan kepada kepala desa, BPD, perangkat desa, bahkan ekstrim tadi disampaikan percuma lah. Nah, sebenarnya apakah pelatihannya yang percuma disampaikan atau jangan-jangan pelatihannya yang kurang gitu loh. Karena gini, kualitas bukan,
Jangankan ngomong kualitas, intensitasnya jangan-jangan juga kurang. Karena begini, Bu Vicky, saya kan juga sebagai asosiasi BPD ini, di urusan teknokrasinya, perencanaan pembangunan itu saja belum move on dari undang-undang sebelumnya yang sampaikan BMI tadi. Apa? Kebiasaan kita ngomong musdus-musdus inilah. Pak Kukun sebagai pendamping desa tadi, kalau dibuka maskernya pasti ketawa tuh. Karena kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang semestinya tidak diteruskan lagi sekarang ini. Sekarang ini eranya sudah berubah. Bukan lagi ketika mau musyawarah rencana pembangunan desa di bulan Juni ini maksimal yang diselenggarakan oleh BPD, mestinya setelah musyawarah desa itu, musyawarah desa ini hanya mereview RPJMdes. Saya sepakat, kenapa direview? Agar semakin berkualitas RPJMdes-nya. Yang mereview bukan hanya BPD, BPD hanya penyelenggara, yang mereview adalah masyarakat. Nah, setelah itulah bukan ngomong musdus, akan tetapi ngomong musyawarah kelompok-kelompok warga, kelompok perempuan, bermusyawarah perempuan sendiri, kelompok nelayan, kelompok UMKM, kelompok masyarakat rentan, warga miskin yang ada di DTKS dan lain-lain tuh. Itu masing-masing itu. Itulah yang kurang selama ini. Kenapa? Bahkan tidak banyak kades juga yang paham bahwa semestinya seperti itu. Kan begitu Pak Kukun ya? Yang dilakukan hanya sekedar ada berita acara musdus, ada berita acara ini, padahal musdus itu mestinya tidak ada dalam penyusunan RKPDes. Tidak ada mestinya. Nah, akibat dari itu semua, musdus yang rata-rata apalagi hanya meneruskan kebiasaan lama era-era dulu, dilakukan malam hari dengan berbagai alasan, perempuan yang diundang, pemuda yang diundang, jumlahnya sudah sangat sedikit dan orangnya itu saja pendukung kades kecenderungannya, sehingga perempuan yang diundang hanya 3, yang berbunyi tidak hanya 1. Nah, bagaimana mungkin ini partisipasi? Ini yang mestinya dilakukan dan kritisi sehari-harinya Mbak Anum nih kayaknya nih yang lebih paham, karena beliau secara lebih spesifik di urusan perempuan, pendamping perempuan dan anak, disabilitas dan migran dan lain-lain lah. Beliau asam garamnya pendampingan masyarakat sangat paham. Di Banyuwangi bagaimana nih Bu Anum setelah 7 tahun undang-undang desa ini? Monggo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Rudi, Mbak Vicky, Mbak Emi. Ini mitra saya 15 tahun ya. Kayaknya kurang Mbak keras Emi tuh ini kayaknya. terutama. Mohon maaf. Kemudian ada Mas Rudi Kades dan Pak pendamping. Maaf tadi namanya siapa? Rukun. Ya. Ini susahnya kalau kita ngomong rakyat, tapi rakyatnya tidak dihadirkan. Sudah begitu, ngomongnya bagian terakhir. Padahal kita selalu ngomong pembangunan itu untuk rakyat, maka rakyat adalah subjek, dia harus diperhatikan pertama. Tapi karena saya tadi diminta sebagai pengamat, ini juga salah satu kelemahan kita ya. Perwakilan itu tidak selalu ideal gitu. Artinya seringkali orang-orang yang mewakili rakyat itu malah jarang ketemu rakyat. Menurut saya itu problem. Sehingga kemudian yang terjadi adalah klaim. Ini kepentingan rakyat, ini kebutuhan rakyat. Padahal dalam 1 tahun berapa kali ketemu rakyat? Siapa rakyat itu? Nah ini menurut saya penting. Yang kedua, istilah partisipasi masih diasumsikan partisipasi pasif, yaitu kehadiran. Artinya kalau secara struktur dalam musyawarah, elemen-elemen itu semuanya nyaris isinya perwakilan. Yang saya tahu ya, musyawarah dimanapun, nggak hanya di Banyuwangi. Elemen masyarakat itu diwakili tokoh masyarakat yang ketika hadir dalam musyawarah desa, apakah dia menyuarakan kepentingan mayoritas masyarakat? Sebagian besar enggak.
bahwa kemudian tokoh masyarakat itu juga bertani, ya rata-rata keluhan dia secara pribadi sebagai petani. Tetapi itu belum tentu mewakili apa yang disebut tadi rakyat atau masyarakat atau warga desa. Jadi kita juga perlu memaknai lebih aktif ya yang namanya partisipasi itu. Yang ketiga, gotong royong. Kalau kita melihat diskusi ini, ada akademisi, ada kepala desa, ada asosiasi BPD, ada Mas Gugun yang pendamping, ada Bu Vicky, ini sudah bergotong royong mencoba untuk mencerna apakah kebijakan-kebijakan regulasi itu sudah memudahkan, harusnya kan begitu. Regulasi itu akan menjadi kebijakan yang bermanfaat kalau dia memudahkan. Kalau regulasinya justru mempersulit, nah menurut saya itu masalah jadinya. Karena seringkali orang membuat regulasi itu tanpa memperhatikan salah satu hal yang apa masalahnya yang ada di desa, seperti Pak Nasrudi tadi menyampaikan, Kades, problem saya adalah SDM dari staf-staf saya ini kurang, sehingga memahami kebijakan-kebijakan dan regulasi yang dari pusat itu menjadi lebih lambat, sehingga responnya juga lambat. Maka kita perlu memahami gotong royong itu harus juga melibatkan rakyat paling bawah. Dan kalau kepingin sesuai, benar-benar sesuai, maka yang perlu ditanya betul adalah masyarakat yang paling tidak mampu. Karena kalau yang mampu, itu jadi lebih mudah ngobrolnya. Tetapi kemudian yang terjadi adalah akan meninggalkan kelompok masyarakat yang tidak mampu. Apakah tidak mampu secara ekonomi, tidak mampu secara sosial, tidak mampu secara literasi, itu akan tertinggal semua. Dan seringkali birokrasi itu tidak terlalu sabar untuk memulai pemahaman seperti ini. Maka seringkali kami kalau mengamati sebuah desa itu akan berjalan dengan baik pembangunannya atau di pemerintah daerah, yang pertama kami lihat seringkali berkaitan dengan komitmennya secara pribadi. Kalau kepala desa atau kepala daerah punya komitmen benar-benar ingin membangun, biasanya dia cukup sabar untuk memulai dari hal-hal yang kecil melibatkan semua orang. Tapi kalau komitmennya bukan komitmen membangun sumber daya manusia, kecenderungannya itu ya tadi, yang pertama ditaruh di atas itu adalah janji politik. Padahal janji politik itu apakah sudah sejak awal dikonsultasikan dengan rakyat? Enggak kan? Namanya juga janji gitu kan, janji yang dasarnya nggak ada, ya kan Pak Kades ya. Yang penting ini dianggap baik untuk banyak orang, karena itu saya menjanjikan ini. Padahal apakah betul masyarakat membutuhkan itu? Nah, oke. Jadi 3 hal tadi menurut saya penting dipikirkan kembali agar kita bisa memulai dari sesuatu yang mungkin sifatnya kecil tetapi melibatkan semua orang, dan itulah yang kita sebut gotong royong. Karena itu tadi Mas Rudi sudah mengatakan Musdus itu memang ada, tetapi yang hadir RT RW. Yang RT RW sendiri kalau kita tanya rata-rata nggak ngerti masalah masyarakat. Ya kan? Kenapa? Karena ini yang menurut saya juga berkali-kali terjadi di banyak level birokrasi. Kita itu selalu lupa membangun mekanisme pengaduan. Kita tahu rakyat punya hak untuk ikut mengawasi. Mekanismenya seperti apa? Hari ini namanya media sosial itu menjadi powerful. Karena ketika rakyat tidak tahu mekanisme pengaduannya dengan benar, dia bisa menggunakan media sosial.
ngomong aja keluhannya. Kayak kemarin yang menarik itu di mana, di Bogor itu, di mana ada satu warung yang mematok harga mie instan bukan 18.000. Sehingga orang yang datang ke sana dengan pasangannya beli mie 2 mangkok itu salah hitung pisan 54.000, harusnya 36.000. Dan ketika itu diupload lalu viral, kemudian camat sama bupatinya turun. Tetapi ini kan bukan mekanisme. Ini respon masyarakat yang kebetulan dia cerdas memanfaatkan media sosial. Nah, menurut saya tidak tahu, mungkin Pak Kades nanti bisa menjelaskan bagaimana kita membangun pemahaman pada masyarakat bahwa mereka sebagai warga negara, sebagai rakyat punya hak. Itu berarti melekat juga kewajiban untuk mengawasi jalannya pembangunan. Yang kedua, harus dijelaskan mekanisme mengawasinya seperti apa. Ya kalau rakyat mungkin nggak ngerti ya mekanisme. Cara nih, sampai nek duwe keluhan, cara nih ini. Contoh misalkan yang kemarin ada berita tentang kepala desa yang kemudian terbukti menggunakan dana dengan tidak benar. Apakah sebenarnya rakyat sudah tahu? Setelah ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang dengan Mas Rudi kemarin, sebenarnya tahu. Tapi kenapa? Itu kok baru 3 tahun kemudian bisa muncul kasusnya. Ya karena mungkin rakyat nggak tahu bagaimana cara mengadu. Kalaupun mengadu, saya baru baca buku namanya Indonesia Citizenship tentang kewarganegaraan, ternyata berbeda. Ini orang-orang bule yang melakukan penelitian selama 2 tahun. Pemahaman kewarganegaraan pada negara-negara non-kolonial dengan kolonial itu berbeda. Indonesia salah satunya, ketika dia diberitahu punya hak dalam kehidupan sehari-harinya, dia menemukan bahwa tidak mudah mendapatkan hak itu. Dia baru dapat hak-haknya ketika misalkan dia kenal anggota legislatif. Orang-orang yang kenal Mbak Vicky akan lebih mudah ngurus apapun dibanding orang yang nggak kenal Mbak Vicky. Itu fakta. Sehingga kemudian rakyat menjadi tidak percaya pada kebijakan negara yang mengatakan kamu punya hak ngomong bebas dan seterusnya itu gitu. Pada orang-orang yang punya kemampuan pendidikan tinggi, mungkin dia bisa menelaah. Tetapi kalau kita ngomong masyarakat di desa, itu tidak. Saya pernah melakukan penelitian meskipun bukan di Banyuwangi. Ketika ibu-ibu saya kumpulkan, ada sekitar 300 ibu-ibu dari 3 desa. Ketika saya tanya, kepada siapa Anda mengadukan masalah Anda di luar anggota keluarga? Yang pertama muncul Ustadz. Bukan RT, bukan RW, bukan kepala desa, tapi Ustadz. Kenapa? Ya karena kami setiap hari ketemu, Bu, saya ngaji. Satu poinnya, setiap hari ketemu membuat mereka dekat dan berani mengungkapkan. Yang kedua, kenapa tidak menyampaikan ke RT, RW atau Kasun? Kalau RT, RW itu masalahnya sama, Bu, sama saya, Bu. Samanya gimana? Sama nggak ngertinya. Kalau saya mengadu sama mereka, mereka juga bilang, saya juga nggak bisa menjawab masalahmu. Nah ini juga perlu kita pikirkan ya, bagaimana menunjuk RT RW yang sampai hari ini, Kasun juga sampai hari ini, itu senioritas sangat kuat, sehingga kemudian itu nggak efektif. Sebagai mekanisme untuk partisipasi maupun pengaduan. Padahal harusnya nggak selalu Pak Kades yang jalan setiap hari ke bawah. Ya itu kalau zamannya Umar bin Khattab iyalah, karena kan warganya sedikit ya. Tapi kalau Ustadz Rudi saya rasa nggak sempat waktunya jalan-jalan kayak Umar bin Khattab.
Jadi penting ketika membangun partisipasi supaya muncul gotong royong itu intensitas pertemuan. Sesering apa kita ngobrol sama mereka. Dan yang harus diperhatikan adalah kelompok-kelompok yang paling tidak mengerti, paling tidak punya, yang kalau kayak kemarin ketemu ada kunjungan bunga desa, itu satu-satunya yang terbesit di kepala ibu-ibu adalah foto bersama Bupati, bukan mengadu. Oke, itu hal yang menurut saya tantangan, karena saya tidak kepingin teman-teman yang ada di sini itu kehilangan asa, kehilangan harapan, karena Mbak Emi itu berkali-kali mengatakan orang yang kehilangan harapan itu jauh lebih berbahaya masa depannya daripada orang yang nggak punya akses gitu. Karena orang nggak punya harapan itu keingatnya mati gitu kan. Iya. Bu Hanum, sebagai pemberdaya nih, hari ini banyak orang ngomongin desa. Terutama seperti Bu Hanum tadi sampaikan dengan analogi orang makan yang terlalu mahal tadi, ketika desa udah ada masalah, kayak dulu pernah ada BLT dana desa dikutip oleh oknum kades, semua ngomongin desa, media, LSM, semua lah ngomongin desa, terus kemudian hilang. Iya. Terus barusan ini ada kades ditahan, rame ngomongin desa 2-3 hari, setelah itu hilang. Bagaimana fenomena ini terkait dengan partisipasi warga tadi itu? Iya, itu tadi ya, artinya ketika mekanisme itu tidak terbangun dengan baik, maka rakyat tidak belajar untuk melihat dampak. Artinya gini, di samping saya pernah ngobrol sama teman saya yang psikolog, dia membuat statement gini, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling sering permisif, paling mudah memaafkan lalu melupakan. Dianggap itu wajar gitu. Ya koruptor atau apapun ya, rame begitu ada kasus lain udah pindah, udah nggak bahas, dia nggak akan melihat sampai vonisnya dan lain-lain. Nah, menurut saya ini yang juga harus dibangun kesadarannya Mas Rudi, bahwa SDM staf desa itu butuh peningkatan, kadesnya juga butuh peningkatan, BPD-nya butuh. Rakyat itu jauh lebih butuh. Artinya kalau kita punya momen bagaimana pengajaran yang dimaksud penguatan SDM di desa itu tidak hanya pada staf-staf birokrasinya, tetapi juga pada masyarakatnya, terutama kelompok muda usia 18 sampai 40, ketika kita punya stok kelompok muda ini yang paham bagaimana bernegara, saya rasa jenengan aman Pak Rudi. Aman karena apa? Punya mitra real gitu loh, yang akan punya keberanian ngobrol sama jenengan dan nggak pusing seperti kepala desa mana kemarin yang sudah 2 periode dan bingung tahun depan gimana ini ya yang menggantikan saya setelah dia melakukan berusaha baik, takut apa yang dia mulai itu hancur gara-gara nanti calon-calonnya nggak mumpuni lagi. Ya, tetapi itu real kan? Itu real karena area politik itu kan nggak bisa dikendalikan di sini, dan itu juga kembali pada kemampuan masyarakat, kemampuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dia pemilih, dia yang menentukan siapa yang akan melanjutkan pembangunan di desanya. Kalau dia tidak punya kesadaran itu, yang selama ini tergerus dengan money politik, ya ketemu orang-orang seperti Mas Rudi begini yang sudah melalang di mana-mana, banyak negara yang sudah maju masyarakatnya, lalu kena pembatasan 2 kali periode, setelah itu tiba-tiba calon-calonnya itu nggak ada yang peduli sama rakyat. Kan sedih ya. Kemarin saya usulannya adalah, Pak, nanti jenengan daftar aja jadi kepala BPD supaya tetap bisa ngontrol. Tapi tetap melanjutkan gitu. Jangan melepas gitu. Jangan melepas karena itu harus dikawal, sayang gitu loh. Dan jadi kelompok muda, lalu perempuan,
perempuan sekarang sebenarnya mereka cukup powerful, mereka mengerti yang saya bilang tadi usia 18 sampai 40 itu mereka menggunakan medsos, tetapi mereka tidak paham bernegara. Itu aja sebenarnya. Kalau diajari bahwa kamu bisa begini, saya membuktikannya di Desa Licin ketika kami bikin diskusi mingguan, dari mulai membaca novel, tapi novelnya itu berisi, ada isu-isu kuat dalam novel itu. Salah satunya adalah bumi manusia, bagaimana saya tunjukkan bahwa ini harusnya menjadi tugas warga negara. Mereka kemudian punya inisiatif, oh iya berarti kita harus ikut memberi usulan pada musyawarah desa. Iya, apa yang akan dibawa? Ya masalah masyarakat, bagaimana kalian tahu masalah masyarakat? Ya saya harus datangi, saya harus ngobrol sama masyarakat supaya saya tahu gitu, lalu dicatat, lalu dikumpulkan, dan itu yang dilakukan. Yang tadi Mas Rudi sudah mengungkapkan, perlu ada musyawarah-musyawarah di tingkat elemen masyarakat. Kelompok perempuan pun elemennya kan banyak. Kelompok perempuan yang murni ibu rumah tangga dengan kelompok perempuan pelaku bisnis kecil itu berbeda kepentingannya. Sehingga elemen-elemen ini harus diperhatikan. Kalau awal nggak apa-apa lah, perempuan satu, kelompok pemuda, lalu kelompok anak. Kelompok anak ini justru tidak pernah dilihat sebagai subjek pembangunan. Karena dianggap setengah manusia, nggak punya inisiatif begitu. Padahal hari ini semua orang tua mengeluhkan tentang perilaku anak. Ya kan? Dengan gadgetnya itu anak bisa melakukan macam-macam termasuk membunuh gitu. Nah, ketika mereka tidak diberi wadah menjadi susah. Saya yakin SDGs yang 18 untuk desa itu isu perempuan anak sangat diperhatikan dengan mewujudkan desa ramah perempuan dan perlindungan anak. Itu menjadi penting bertanya pada anak. Apa sih yang mereka butuhkan itu? Nah, selama ini laki-laki sebenarnya juga sama kesempatannya untuk bisa mengungkapkan kebutuhan dia ya sebagai elemen masyarakat. Karena tadi apa? Sudah diwakili oleh tokoh masyarakat yang laki-laki, tetapi belum mewadahi semua kebutuhan kelompok laki-laki. Contoh misalkan petani itu macam-macam. Ada petani yang cukup besar 5 hektar ke atas, ada yang 1 hektar, ada yang buruh tani, ada yang cuman setengah hektar. Yang fenomenanya sekarang daripada ngerjakan sawahnya, biayanya besar, hasilnya tidak seberapa, dia menyewakan sawah itu, lalu dia buruh pada penyewanya. Bayangin, ada pemilik sawah, statusnya buruh tani di sawahnya sendiri. Itu kan perilaku-perilaku survive yang harus diperhatikan oleh desa. Kalau kita ngomong kemandirian, seberapa banyak tanaman padi itu menghasilkan dan mampu memberi makan untuk satu desa, Pak? Atau seberapa banyak profesi-profesi lain yang dibutuhkan oleh desa itu? Ada berapa penjahit dari 5.000 orang? Ada berapa dokter, tenaga medis? Ada berapa guru yang dia akan mengabdi di desa itu? Berapa dukun, jangan lupa. Berapa dukun? Ya, Contoh kenapa saya memunculkan penjahit tadi? Sepertinya sederhana, Pak. Sederhana. Tetapi kalau kita hitung, warga jenengan tadi kira-kira 5.000, setiap lebaran 1 tahun, katakanlah yang muslim lebaran 2 kali itu sudah punya 2 baju baru gitu. Apakah mereka menjahitkan ke tetangganya? Enggak, mereka beli. Yang mendapat keuntungan siapa? Garmen-garmen besar di luar desa kita gitu. Nah, itu yang namanya bagaimana keuangan ini sudah dianggarkan tapi keuntungannya dimanfaatkan orang lain gitu, bukan warga sendiri. Saya rasa itu jadi sekali lagi partisipasi itu harus dimaknai aktif dengan cara bertanya langsung, sering ketemu, kemudian memaksimalkan fungsi RT RW sebagai unit terkecil untuk bisa berdiskusi dengan warga, kemudian bahwa kelompok-kelompok tadi yang saya sebut itu punya elemennya masing-masing dan itu harus diperhatikan. Saya rasa itu titipan saya, semoga tidak dianggap beban Pak Kades.
Ini semakin Bu Hanum Nggih, menyampaikan tentang pemberdayaan ini, rasa-rasanya Pak Kades Rudi dan saya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa rasanya masih jauh sekali dari amanat ini. Kan gitu Pak Rudi ya. Ya, memang sebenarnya di Undang-Undang Desa dan berikut turunannya, semua yang disampaikan Bu Hanum itu udah ada tuh. Jadi harapan Bu Hanum mestinya ini ada, apa itu, mestinya perempuan ini, kelompoknya ini bermusyawarah, diberi ruang. Itu sebenarnya udah ada semua regulasinya. Persoalannya kemudian tidak banyak, bahkan mungkin bisa jadi nyaris tidak ada desa yang melakukan itu secara dengan benar, dengan sebagaimana mestinya. Kita ternyata masih sangat jauh dari partisipasi aktif itu, padahal capaian pembangunan ini tidak akan terwujud meskipun kadesnya sehebat Mas Rudi atau lebih hebat lagi tanpa dukungan partisipasi aktif warga masyarakat. Itu mestinya yang harus kita pahami semua. Dan habis ini para beliau ini kami persilakan untuk saling diskusi, untuk saling menanya atau saling mendebat ya, bebas. Dan kita akan break dulu 2 menit, masih di Reso Rehat Sore Gotong Royong Bangun Desa.